Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen. Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba membagikan langkah-langkah untuk mengisi penilaian, mengisi absensi, dan berbagai agenda kegiatan perkuliahan yang bisa Bapak Ibu lakukan melalui website SIAKAD. Langkah pertama yang harus disiapkan yaitu memasuki website setiabanten.siakadcloud.com ya. Ini website yang mencatat berbagai kegiatan perkuliahan seperti absensi dan nilai yang akan kita inputkan. Langkah pertama, Bapak Ibu bisa masuk dengan memasukkan akun pengguna ya. Akun pengguna sudah pernah dibagi oleh kami. Jika memerlukan kembali silahkan bisa menghubungi bagian akademik untuk mendapatkan akun pengguna. Misalkan di sini saya akan memasukkan akun pengguna yang milik saya. Yang pertama, masukkan akun penggunanya apa, password apa. Terus klik masuk. Setelah itu masuk ke SIM akademik. SIM akademik, Bapak Ibu bisa pilih menu dosen. Ya, klik menu dosen. Oke, kita tunggu. Masuk ke menu perkuliahan di sisi sebelah sini di menu ini klik kelas kuliah ya. Klik kelas kuliah, terus masuk ke kelas yang mau kita input. Misalkan ada beberapa kelas yang saya ajar di semester ini, saya akan memasukkan kelas yang pertama, misalkan kelas M1 R1 milik saya, misalkan di sini ya untuk mata kuliah saya, kita klik detail ya. Ini ada di sisi kanan ya, di sisi kanan pojok kanan, klik detail. Setelah itu Bapak Ibu masuk ke jadwal perkuliahan. Nah, jadwal perkuliahan ini yang nanti akan mencatat agenda perkuliahan kita, ya, agenda perkuliahan kita tiap pertemuannya. Misalkan di sesi 1 gitu ya, di sesi 1 ada di sini, kita bisa lihat eh, sesi 1. Ini ada sesi 1 sampai 16, kita masuk ke sesi 1 dulu. Sesi 1 kita klik menu detail. Ya, menu detail kita klik, setelah itu klik edit. Nah ya, klik edit, terus sesi ini sudah otomatis bawaan dari sistem, dan yang harus diperhatikan di sini status kuliah. Status kuliah agar kita bisa memunculkan presensi tiap pertemuan, harus kita klik menu dimulai ya. Atau ketika perkuliahan memang itu sudah selesai dilaksanakan, kita bisa klik menu selesai, itu boleh itu ya. Kita klik di sini menu dimulai terlebih dahulu saja, kalau misalkan Bapak Ibu, masih ingin mengedit agenda perkuliahan di sesi 1, klik dimulai. Kalau sudah yakin misalkan sudah tercatat realisasi sama rencana perkuliahan di sesi 1, boleh klik langsung selesai ya. Klik dimulai. Terus metode perkuliahan apa yang dipakai? Di pertemuan 1 misalkan kita memakai sistem kuliah online, ya. Sistem kuliah online atau misalkan ada yang offline boleh, misalkan di sini saya sesi 1 itu sudah melakukan offline, ya. Nah, tinggal kita klik ruangan mana yang kita pakai ketika kuliah tersebut, ya. Nanti Bapak Ibu bisa tanyakan ruangan perkuliahannya ke mahasiswa atau ke staf akademik di mana ketika dulu melakukan kuliah offline ya. Karena ini kalau ruangan kuliah itu sudah baku ya tiap pertemuannya sudah terjadwal. Misalkan saya ruang kuliahnya itu di ruang 1, klik ruang 1. Karena saya itu menggunakan sistem kuliah offline, jadi tidak perlu memasukkan URL, kecuali kalau kita melaksanakan perkuliahan secara online ya. Ini cukup offline, misalkan ruangannya ruang 1. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memasukkan materi kuliah, ya, materi kuliah di sesi pertama misalkan. Di sesi pertama
kita bisa browse ya, kita cari di mana materi tersebut. Misalkan, sesi pertama itu saya materinya itu penyampaian RPS dan kontrak perkuliahan. Kita cari RPS kita ya, browse, cari di mana, disimpan materi perkuliahan tersebut. Materi perkuliahan, kita lihat di sini misalkan saya simpan di sini, mata kuliah, ini untuk sesi pertama. Ya, nanti ini silahkan disesuaikan saja, dicari, misalkan ini, ya. Oke, boleh. Ini catatan di sini maksimal size-nya itu 2 megabyte ya. Ini kalau materi silahkan bisa bisa muat oleh Bapak Ibu, boleh tidak juga ini silahkan bisa ditentukan sendiri ya. Ini tidak wajib misalkan untuk di-upload. Kalau mau upload silahkan, kalau misalkan sesi ini tidak ada materi yang di-upload itu tidak apa-apa. Yang paling penting yang harus diisikan itu rencana dan realisasi materi. Rencana misalkan yang sudah saya buat untuk sesi pertama itu penyampaian RPS dan kontrak perkuliahan, ya. Nah, jika agenda atau rencana materi sesuai dengan realisasi materi, kita bisa mengkopikan langsung RPS dan kontrak perkuliahan. Kita copy di sini, paste di sini, ya. Jika sudah selesai, ya semuanya, misalkan materi sudah di-upload, rencana dan realisasi materi sudah dituliskan, kita klik simpan. Yakin? Ya. Nah, baru kita bisa melakukan presensi atau absensi di pertemuan satu. Nah, ya, pertemuan satu. Nah, ini kita isi. Misalkan pertemuan satu karena kita langsung, pertemuan satu itu langsung ke sesi ketiga, kita misalkan hadirkan semua di minggu pertama itu ya. Kalau menghadirkan semua gampang, tinggal klik yang menu ini saja, nanti otomatis hadir semua. Oke. Nah, ini sudah tersimpan, absensi di pertemuan pertama ya, yang hadirnya jumlahnya berapa, ini sudah tersimpan. Itu untuk presensi. Ya, dari situ ingat Bapak Ibu harus diisikan tiap pertemuan ya, baru muncul kalau kita mengisi jadwal perkuliahan. Nah, ini yang pertama misalkan sudah saya buat, yang kedua juga sama. Yang kedua juga nih, sesi kedua atau pertemuan kedua juga sama. Diisikan di sini lagi, mulai dari awal lagi. Klik detail lagi, ya, kemudian edit. Nah, misalkan di sini, eh, ingat ya, status ini harus kita klik pilihan dimulai atau selesai ya. Misalkan ini kita klik, dimulai selesai sekarang ya, selesai. Misalkan sistem kuliahnya itu pakai online misalkan ya, online karena tidak memerlukan ruang itu tidak, URL kuliah online itu dari link Zoom yang dibagikan saja ke Bapak Ibu ya. Nah ini misalkan link Zoom dari kampus misalkan tinggal kita paste di sini, kalau sistem kuliahnya online ya, online, di sini isikan URL kuliahnya. Nah, ini juga sama ya, kita, browse materi. Materinya misalkan di pertemuan kedua, materinya misalkan ini, konsep dasar, kalau saya misalkan ya, konsep dasar ilmu ekonomi. Kita upload, rencana kuliahnya juga, rencana materinya kita isikan di sini, konsep dasar ilmu ekonomi. Rencana materi ini, realisasi materi ini sama ya, langsung kita isikan save atau simpan di sini ya. Kalau tahapan ini kita sudah selesaikan, ya absensi atau presensi baru bisa kita lakukan. Nah, ini kita lihat di sini presensi kelas. Nah, masuk ke menu presensi kelas. Nah, ini ya bisa langsung diisi. Nah, Bapak Ibu bisa lihat perbedaannya ketika misalkan minggu ketiga saya belum mengisikan rencana perkuliahan, belum ada di sini ya. Nah, ini yang kedua sudah kita isikan misalkan.
kita lakukan absensi. Ya, kalau hadir semua otomatis klik aja yang atas menu ini ya, simpan. Oke, sudah selesai untuk kegiatan presensi ya. Nah, terus setelah presensi kehadiran, ini sekali lagi mengingatkan bahwa ini harus dilakukan pertemuannya ya. Langkahnya tadi seperti langkah sesi 1, sesi 2, tahapannya seperti itu ya, Bapak Ibu bisa lakukan. Oke, ini saya rasa cukup untuk pengisian jadwal perkuliahan per minggunya, kemudian presensi, kemudian ke nilai perkuliahan. Perkuliahan kita bisa isikan di menu nilai perkuliahan, klik menu nilai perkuliahan ya. Terus klik edit. Edit ya, isikan di sini misalkan tugas individu berapa ya, misalkan tugas individu berapa, kuis berapa, UTS berapa, UAS berapa. Kehadiran itu otomatis sudah muncul ketika kita melakukan tahap awal tadi, pengisian jadwal perkuliahan sama presensi kelas gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini ya untuk pengisian nilai bisa dilakukan di sini. Oke. Ya, kalau sudah selesai semua tinggal diklik. Oke, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan proses pengisian agenda perkuliahan, presensi, kemudian nilai perkuliahan yang dilakukan di aplikasi Si Akad. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.